Jumpa lagi dengan saya, Romo Yohanes Kade Ariano, dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Famili. Kali ini edisi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dengan tema Di dalam tubuh ada darah, di dalam darah ada tubuh. Para saudara yang terkasih, kalau orang bertanya kepada kita, apakah kebutuhan paling pokok manusia? Pasti kita akan menjawab, makan dan minum. Kalau kita lapar, kita tidak makan. Kalau kita haus, kita tidak minum. Pasti kita akan mati. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah supaya kita dapat makan dan minum. Maka makan dan minum menjadi tradisi yang paling kental dalam budaya bangsa-bangsa. Tanpa makan, tanpa minum, kita akan mati. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama, bangsa Israel yang dalam perjalanan ke tanah terjanji mengalami kelaparan di padang gurun. Mereka mengeluh kepada Musa. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menurunkan roti dari surga. Tuhan menurunkan mana dari surga. Bangsa Israel menghilangkan dahaga mereka dengan makan mana. Namun akhirnya mereka toh mati juga dimakan usia dan waktu. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Roti itu adalah dagingnya sendiri yang akan diberikan untuk kehidupan dunia. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Ini berbeda dengan mana yang didapatkan nenek moyang mereka dari surga. Daging dan darah Kristus membawa orang kepada kehidupan yang abadi. Para saudara yang terkasih, dalam Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Dan roti itu adalah dagingnya sendiri yang diberikan untuk kehidupan dunia. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena dagingnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Dan apa yang diberikan oleh Yesus berbeda dengan mana yang diterima bangsa Israel yang turun dari surga. Sedangkan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa roti dan anggur yang umat terima dalam ibadah adalah tanda persatuan dengan tubuh dan darah Kristus. Karena mereka makan dan minum dari roti dan piala yang sama, mereka
disatukan dalam Kristus. Para saudara yang terkasih, hari raya tubuh dan darah Kristus seharusnya menyadarkan kita bahwa roti dan anggur yang kita terima dalam perayaan Ekaristi bukan hanya sekedar ritus saja, tetapi dalam konsekrasi oleh peristiwa transubstantiasi, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam Ekaristi adalah makanan rohani yang menjadi santapan dan bekal kita para peziarah menuju kehidupan yang kekal abadi di surga. Para saudara yang terkasih, keraguan bahwa roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus sudah ada di awal kekristenan. Namun, ajaran gereja dan adanya begitu banyak mujizat tentang Ekaristi menyanggah keraguan ini. Di antaranya satu mujizat Ekaristi yang terkenal adalah mujizat di kota Bolsena. Seorang imam yang krisis, ia sendiri tidak menghayati secara baik tentang Ekaristi yang dilakukannya. Suatu ketika, ia mengadakan Ekaristi untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan imamatnya. Ketika dalam konsekrasi, ia mengangkat roti. Tiba-tiba dari roti itu meneteskan darah dan memenuhi altar. Hal ini membuat imam yang krisis itu panik. Ia takut, ia sadar akan segala dosa dan kesalahannya. Ia akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada uskupnya. Dan uskupnya datang menyaksikan mujizat ini. Selanjutnya, uskup melaporkannya kepada Paus. Dan Paus juga akhirnya datang ke tempat itu. Paus begitu kagum akan mujizat Ekaristi ini, sehingga kemudian memerintahkan Santo Thomas Aquino membuat lagu Tantum Ergo dan O Salutaris Hostia. Dan mulai saat itu, Paus meresmikan hari raya tubuh dan darah Kristus. Gereja juga dalam doktrinnya menjelaskan bahwa melalui peristiwa transubstansiasi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Para saudara yang terkasih, hari raya tubuh dan darah Kristus ini seharusnya juga menyadarkan bahwa kita membutuhkan tidak hanya makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Roti dan anggur yang dalam Ekaristi menjadi tubuh dan darah Kristus adalah makanan rohani bagi umat beriman. Tubuh dan darah Kristus ini adalah santapan dan bekal bagi para peziarah dari dunia ini menuju kehidupan yang kekal abadi di surga. Kita juga disadarkan bahwa setiap kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita disatukan dengan Kristus, sehingga Kristus tidak jauh tetapi dekat, bahkan ada bersatu di dalam diri kita.
Komunio juga menyatakan bahwa kita juga bersatu dengan saudara-saudari umat beriman. Perayaan ini selanjutnya juga hendaknya tidak lagi membuat kita bertanya, mengapa dalam Ekaristi kita hanya menerima satu rupa tubuh saja. Di dalam tubuh ada darah, dan di dalam darah ada unsur yang membentuk tubuh. Maka selanjutnya, Ekaristi adalah sumber, pusat, dan puncak hidup kita umat beriman. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.